Salam pembelajar, salam siswa berprestasi. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Kembali lagi di Sahabat Bio Channel, tempat private online materi biologi. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ekskresi itu artinya adalah sistem pengeluaran. Nah, mengapa harus terjadi pengeluaran di dalam tubuh kita? Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, karena memang zat tersebut tidak diperlukan di dalam tubuh. Dan yang kedua adalah zat tersebut mengalami kelebihan di dalam tubuh. Jadi, perlu diketahui sesuatu yang tidak diperlukan di dalam tubuh dan sifatnya berlebihan itu akan dikeluarkan melalui sistem pengeluaran. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang beberapa organ yang terlibat dalam sistem ekskresi terkhusus pada mamalia. Baik. Di sini kita harus paham bagaimana ekskresi itu bisa terjadi, apa yang melatar belakangi kenapa ekskresi bisa terjadi ya. Nah, pertama kita harus tahu bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada proses ya yang terjadi, mulai dari proses pencernaan, pernafasan, metabolisme, detoksifikasi, sirkulasi ya. Ini semua adalah proses yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya ketika kita melakukan pencernaan, ya, konsumsi makanan, melakukan proses, kemudian menghasilkan sari-sari makanan. Kalau misalnya pernafasan, menghirup udara, dilakukan proses di dalam tubuh, kemudian menghasilkan energi dan mengeluarkan CO2. Metabolisme juga ya berkaitan dengan pernafasan. Detoksifikasi, misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung racun, maka kita akan melakukan proses detoksifikasi untuk mengeluarkan racunnya dan mengubah senyawa itu menjadi bahan yang tidak mengandung racun, seperti itu. Kemudian sirkulasi adalah sistem peredaran darah, di mana juga berperan untuk mengangkut oksigen dari sistem respirasi. Nah, proses ini semua menghasilkan sebuah produk yang nantinya dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Tetapi harus kita ketahui proses ini bukan hanya menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi juga menghasilkan sebuah zat sisa. Nah, zat sisa inilah yang menjadi penyebab mengapa terjadi proses ekskresi ya. Karena di awal tadi saya katakan, ekskresi itu, pengeluaran itu bisa terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena zat itu tidak diperlukan. Dan yang kedua, karena zat itu terlalu berlebihan di dalam tubuh. Nah, zat yang tidak diperlukan, otomatis itu merupakan zat sisa. Nah, zat sisa yang di dalam tubuh ini ada beberapa macam. Yang pertama ada CO2. CO2 ini, ya, terjadi ketika proses respirasi seluler, di mana oksigen masuk, melakukan proses, kemudian mengeluarkan CO2. Kemudian air, ya, air. Respirasi seluler juga, oksigen masuk, keluar CO2, dan uap air. Reaksi dehidrasi juga, ini lebih tepatnya akan kita bahas di materi biokimia, bagaimana proses pelepasan molekul H2O, ya, sehingga menyebabkan dehidrasi pada manusia. Selanjutnya senyawa nitrogen, ya, senyawa nitrogen ini berupa amonia atau NH3, urea atau CONH2 dua kali, kemudian asam urat, kemudian saya ulang, asam urat atau C5H4N4O3, ya. Nah, ini semua adalah zat sisa yang terdapat pada manusia. Tetapi, pada umumnya, amonia ini ditemukan pada ikan, ya. Pada ikan. Jadi, ikan itu mengeluarkan urin berupa amonia atau NH3.
Nah, urea ini yang didapatkan pada manusia, ya. Dan asam urat ini ditemukan pada burung atau aves, ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini, mulai dari NH3 sampai asam urat. Nah, struktur kimianya semakin ke bawah dia semakin kompleks. Artinya, ya, semakin ke asam urat ini, maka larutan di sini, ya, tidak larut di dalam air lagi. Artinya ini semakin padat dia. Makanya kalau tadi saya katakan contoh spesiesnya ini adalah burung, ya, kita tahu bahwasanya burung itu adalah dia lebih sering berada di udara sehingga sulit untuk menemukan air, maka dia akan selalu berusaha melakukan konservasi air, ya, untuk meminimalisir, ya, pengeluaran air di dalam tubuhnya. Nah, makanya kita jarang temukan burung itu mengeluarkan urin, ya, berupa cairan, tetapi urinnya akan dikeluarkan bersama dengan sistem pencernaannya berupa kotoran, seperti itu, ya. Jadi itulah penyebabnya mengapa burung jarang kita temukan mengeluarkan urin, ya, karena dia melakukan upaya, ya, konservasi, ya, untuk meminimalisir pengeluaran air di dalam tubuhnya, karena dia lebih sering berada di udara, begitu. Nah, selanjutnya garam mineral ini berupa NaCl, ya, juga ini merupakan zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia, ya. Dan yang terakhir ini adalah feses, merupakan zat sisa dari sistem pencernaan yang akan dikeluarkan melalui organ-organ pencernaan. Nah, kita kembali ke CO2. CO2 ini merupakan gas, ya, bentuknya gas, wujudnya gas, ya, kemudian cair atau air, itu wujudnya cairan, kemudian senyawa nitrogen, tadi saya katakan ada yang larut atau larutan dan ada yang padat seperti asam urat tadi. Kemudian garam ini merupakan larutan, ya. Nah, karena bentuk atau wujudnya ini berbeda-beda, maka dia otomatis dikeluarkan dari organ yang berbeda juga, ya, seperti itu logikanya. Nah, dengan demikian maka CO2 itu organ yang terlibat dalam proses ekskresinya adalah paru-paru, ya. Kemudian air, organ yang terlibatnya itu adalah ginjal, seperti itu, ya. Kemudian senyawa nitrogen, organ yang terlibat itu adalah kulit. Kemudian garam mineral ini adalah, ya, ginjal juga yang terlibat di dalam proses pengeluaran garam mineral. Dan feses ini adalah organ yang terlibat adalah usus, karena ini adalah berkaitan tentang proses sistem pencernaan, ya. Saya rasa ini gampang dipahami mengenai latar belakang mengapa terjadi proses ekskresi di dalam tubuh kita, ya, dan kemudian mengenai penjelasan zat sisa ini dan organ-organ yang terlibat dalam proses pengeluarannya. Nah, kita lanjutkan, ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya proses pengeluaran, ya. Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi yang pertama defekasi, ya. Jadi sistem pengeluaran di dalam tubuh kita itu ada berbagai macam, ya. Yang pertama ada defekasi. Defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, atau yang sering disebut juga dengan defekasi. Nah, zat yang dikeluarkannya itu adalah feses, ya, berupa feses yang dikeluarkan melalui saluran pencernaan air, yaitu anus. Yang kedua adalah ekskresi, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, ya, berupa CO2, keringat, kemudian urin, ya, satu lagi urea dan amonia. Itu. Nah, organnya di sini nanti akan banyak organ yang berperan. Nah, selanjutnya adalah sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya enzim, kemudian hormon, dan organ yang terlibat itu adalah pankreas. Nah, di sini harus kita bisa bedakan antara defekasi, ekskresi, dan sekresi. Terutama antara ekskresi dan sekresi. Sering orang susah membedakan ekskresi dengan sekresi. Ya, supaya kita paham adalah kalau ekskresi adalah zat sisa yang dikeluarkannya itu tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, sehingga kalau dia di dalam tubuh maka akan menimbulkan gangguan lain, ya, berupa penyakit atau kelainan lain. Nah, sementara sekresi adalah zat sisanya itu justru dibutuhkan di dalam tubuh sehingga dia tidak dikeluarkan, ya, karena penggunaannya sangat berperan di dalam proses yang terjadi di dalam tubuh. Seperti itu.
Nah, paham ya? Untuk membedakan ekskresi, sekresi, dan difikasi. Nah, kita lanjutkan. Nah, sistem ekskresi. Kita fokusnya ke sistem ekskresi. Apa sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi itu merupakan pengeluaran zat sisa yang tidak berguna ya dari tubuh ke luar. Jadi dia harus dikeluarkan seperti itu. Apa contohnya zat sisanya? Yang pertama, ketika kita mengembuskan CO2 dan uap air, ya, ketika kita bernafas. Nah, organ yang terlibat nanti adalah paru-paru. Yang kedua, ketika kita mengeluarkan keringat, habis olahraga, atau ketika suhu lingkungan panas atau tinggi, maka kulit kita akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya adalah ketika kita mengeluarkan urin, ya. Nah, ini organnya adalah ginjal. Selanjutnya adalah ketika hati mengeluarkan urea dan amonia sebagai zat sisanya. Nah, inilah zat sisa yang dikeluarkan oleh organ-organ dalam sistem ekskresi. Baik, nah alat-alat ekskresi ini tadi saya sudah jelaskan, tapi untuk lebih jelas, alat-alat ekskresi itu meliputi yang pertama adalah ginjal, yang kedua hati, yang ketiga adalah kulit, yang keempat adalah paru-paru. Nah, ini adalah gambar mengenai organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Ya, tapi akan kita bahas di video berikutnya. Baik, sekian materi kita tentang overview mengenai sistem ekskresi. Saya berharap materi ini bisa dipahami, ya, supaya pembelajaran kita tetap berlangsung. Sekian dan terima kasih.